Karena orang biasa sama sekali tidak pantas melihat pedang ular gelap. Begitu mengetahui identitas Vita saja, mereka akan langsung berlutut. Siapa sangka, hari ini mereka bertemu dengan orang yang begitu keras kepala seperti Ardika, sampai-sampai Vita terpaksa mengeluarkan pedang ular gelap. Mereka sudah tidak sabar pedang ular gelap beraksi di tangan Vita. Saat mereka sedang berbicara, Vita sudah mengeluarkan pedang ular gelap dari kotak pedang. Dengan pedang ular gelap di tangannya, aura aneh pedang tersebut seolah-olah menyatu dengan auranya, hingga menciptakan perpaduan yang luar biasa. Kalau mengabaikan bekas tamparan di wajahnya, saat ini Vita benar-benar terlihat seperti wanita iblis dalam drama TV. Ardika, kamu telah membunuh ayah angkatku. Bisa mati di bawah pedang ular gelapku adalah sebuah berkah yang besar bagimu. Vita berkata dengan dingin, sekarang. Saksikan jurus mematikan perpaduan antara keterampilan bela diri luar biasa organisasi Snakey dan pedang ular gelap. Serang. Dengan iringan suara teriakannya, Vita melangkah maju dengan mengayunkan pedang ular gelap. Saat pedang ular gelap diayunkan, ia bagaikan ular berbisa yang menjulurkan lidahnya, menuju ke arah di mana Ardika berdiri. Ardika tetap berdiri di tempat dengan memasang ekspresi mempermainkan. Tepat pada saat Vita sudah dekat dengannya dan pedang ular gelap mengarah ke dirinya, dia baru melangkah maju selangkah secara tiba-tiba. Tanpa mengeluarkan jurus istimewa apapun, dia tetap melayangkan satu tamparan. Plak, sebuah tamparan keras kembali mendarat di wajah Vita. Dengan suara teriakan terendam, tubuhnya kembali terpental. Pedang ular gelap terlepas dari genggamannya, diambil oleh Ardika dengan mudah dengan ujung kakinya. Yah, menggenggam pedang saja nggak benar, dasarmu masih nggak kuat. Keterampilan bela diri luar biasa organisasi Snakey apaan? Jurus mematikan apaan? Hanya segini. Di bawah tatapan tercengang semua orang, Ardika berjalan menghampiri Vita sambil mengasah kukunya dengan bilah pedang ular gelap. Karena dia mendapati ada bekas diasah dengan saksama di bilah pedang ular gelap, jadi menggunakannya untuk mengasah kuku, sangatlah praktis. Dengan kepala pusing, Vita merangkak bangkit. Melihat Ardika menggunakan pedang ular gelap pemberian Ratu Ular untuknya untuk mengasah kuku, dia benar-benar kesal setengah mati. Ardika, berani-beraninya kamu menghina senjata suci organisasi Snakey seperti itu. Kamu benar-benar cari mati. Vita menegur dengan marah. Rambutnya tampak berantakan seperti orang idiot. Belasan anggota organisasi Snakey lainnya juga menggertakkan gigi mereka dengan kesal, mereka semua memelototi Ardika dengan marah. Benar-benar memalukan, senjata ajaib organisasi Snakey digunakan oleh orang lain untuk mengasah kuku. Biarpun itu hanya pedang replika, juga merupakan penghinaan yang besar bagi mereka. Saat ini, mereka benar-benar ingin menerjang ke arah Ardika dan mencabik-cabik pria itu. Namun, mereka hanya bisa berpikir demikian. Vita yang menggenggam pedang ular gelap saja bisa terpental akibat satu tamparan dari Ardika, bahkan sampai menyebabkan pedang ular gelap jatuh ke tangan orang lain. Bagaimana mungkin mereka adalah tandingan Ardika? Sebenarnya apa latar belakang menantu benalu yang satu ini? Mengapa dia bisa begitu kuat? Saat ini, mereka benar-benar kebingungan. Menghina senjata suci. Percaya atau enggak, biarpun Ratu Ular kalian yang datang, aku juga tetap akan mengasah kuku kakiku tepat di hadapannya. Ardika tersenyum. Begitu mendengar ucapannya, semua anggota organisasi Snakey merasa pandangan mereka menjadi gelap. Menggunakan pedang ular gelap untuk mengasah kuku kaki. Mereka bahkan tidak berani membayangkannya. Bisa-bisanya Ardika berbicara seperti itu. Vita kesal setengah mati, sampai-sampai pembuluh darahnya nyaris pecah. Dia menunjuk Ardika dengan marah dan berkata, kamu. Ardika mengangkat alisnya dan berkata, sudah kubilang jangan menunjukku dengan jarimu itu. Kali ini, dia langsung memberi pelajaran pada wanita itu dengan melayangkan satu tamparan. Plak, Vita mengeluarkan suara teriakan menyedihkan, lalu terduduk di atas tanah. Ardika melangkah maju, melayangkan satu tamparan lagi. Plak, memintaku untuk memberi penghormatan kepada Haron, ya. Plak, kurang satu hari, maka akan mematahkan satu anggota tubuhku. Plak, izin membunuh orang, ya. Plak, bisa bertindak semena-mena di kota Banyuli, membunuh siapapun yang menghalangimu, begitu. Plak, sambil berbicara,
Ardika terus melayangkan tamparan ke sisi kanan dan sisi kiri Vita, sampai-sampai wanita itu berteriak marah seperti sudah menggila. Vita benar-benar sudah hampir menggila. Dia sangat menonjol di antara generasi muda organisasi Snakey. Dia adalah murid langsung Camir Boganta, ketua cabang organisasi Snakey di Gotawa. Dia adalah kebanggaan gurunya. Ratu Ular menghadiahkan pedang ular gelap untuknya, menaruh pengharapan besar padanya. Boleh dibilang, dia adalah masa depan organisasi Snakey. Di masa mendatang, dia bisa bersaing dengan kaum elit organisasi Snakey lainnya, serta berinteraksi dengan kaum elit dari organisasi Dragone, organisasi Tigrim dan organisasi Wolfie. Bahkan dia juga memiliki harapan untuk menduduki tahta Ratu Ular. Namun, sekarang, dia malah menerima satu demi satu tamparan dari Ardika tanpa bisa memberikan perlawanan. Hal yang lebih membuatnya kesal lagi adalah, Ardika sama sekali tidak menggunakan keterampilan luar biasa apapun, atau jurus mematikan apapun. Hanya dengan tamparan sederhana saja, pria itu sudah bisa menjatuhkan semua kebanggaan dan menginjak-injak harga dirinya. Kalau sampai kejadian hari ini tersebar luas, bukankah reputasinya akan hancur dan menjadi bahan tertawaan banyak orang? Di bawah tatapan banyak orang, Ardika melayangkan satu tamparan demi satu tamparan ke wajah Vita, wanita yang sudah terkenal cantik di organisasi Snakey, sampai-sampai membuat wanita itu berteriak dengan menyedihkan. Belasan anggota organisasi Snakey di belakangnya sudah tercengang. Mereka berdiri mematung di tempat, sudah lupa untuk membantu atasan mereka. Hamdi dan yang lainnya juga tercengang. Untungnya, tidak ada yang berani merekam adegan itu. Kalau tidak, begitu adegan itu tersebar di internet, Ardika pasti akan kembali menjadi bahan makian para netizen. Siapa sangka, Vita yang sebelumnya tampak sangat arogan seolah-olah tak terkalahkan itu, kini malah begitu tak berdaya di hadapan Ardika. Plak, saat ini, Ardika melayangkan satu tamparan lagi. Vita langsung meluncur ke permukaan tanah, hingga pakaiannya robek, mengekspos kulit putih mulusnya. Setelah berbaring di tanah selama beberapa saat, akhirnya Vita tersadar kembali. Dengan menggunakan kedua telapak tangannya sebagai penopang, dia berdiri dengan terhuyung-huyung. Baru saja berdiri dengan tegak, akhirnya dia tidak bisa menahan diri lagi dan memuntahkan seteguk darah. Organisasi Snakey, sepertinya juga nggak ada apa-apanya. Dengan kekuatanmu ini, bagaimana kamu bisa begitu berani memamerkan izin membunuh orang kemana-mana? Ibarat seperti karakter seseorang kalau nggak bisa diterima oleh publik, pasti akan tertimpa musibah. Vita, kamu bisa hidup sampai hari ini, benar-benar sangat beruntung. Saat ini, Ardika berkomentar dengan santai. Vita yang memang sudah menerima pukulan bertubi-tubi dari Ardika, kini sedikit kurang fokus. Begitu mendengar ucapan ini, dia menggertakkan giginya dengan kesal. Namun, menghadapi ejekan Ardika, dia tidak bisa menyangkal. Sebelumnya, dia masih mengatakan dengan penuh percaya diri akan membuat Ardika memberi penghormatan pada Haron, juga mengatakan akan menghabisi pria itu dengan telapak tangannya. Namun, realitas sangatlah kejam. Dia bahkan tidak sanggup menahan satu tamparan pun dari Ardika. Dihajar hingga semenyedihkan ini, merasakan penghinaan yang tidak pernah dirasakannya sebelumnya. Dia mengangkat lengannya untuk menyeka darahnya, mendongak dan membusungkan dadanya, lalu menatap Ardika dengan tatapan keras kepala dan berkata, Ardika, aku akui keunggulanmu, aku terima kekalahanku. Tapi aku hanyalah aku, nggak bisa mewakili organisasi Snakey. Aku memang kalah di tanganmu, tapi organisasi Snakey nggak. Ini adalah sedikit kebanggaannya yang tersisa. Organisasi Snakey adalah kepercayaannya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menghina organisasi Snakey yang terhormat. Namun, Ardika malah sengaja mematahkan kebanggaannya. Oh, di saat seperti ini, kamu mulai bilang kamu nggak bisa mewakili organisasi Snakey. Ardika tertawa dingin dan berkata, tapi, sebelumnya aku dengar-dengar dari beberapa anak buahmu itu, kamu adalah kaum elit di antara generasi muda organisasi Snakey. Ratu Ular secara pribadi menghadiahkan pedang ular gelap untukmu, mewakili masa depan organisasi Snakey. Menurutmu, kalau aku membunuhmu, bukankah itu artinya masa depan organisasi Snakey akan hancur di tanganku?
Mendengar ucapannya, anggota organisasi Snakey di belakang Vita bergidik ngeri. Kalau Ardika ingin membunuh Vita, siapa yang bisa menghentikannya? Ekspresi Vita juga berubah menjadi agak pucat, tetapi dia tetap berkata dengan percaya diri, Ardika, aku mengaku kalah di tanganmu. Apapun yang ingin kamu lakukan, terserah saja. Tapi, cepat atau lambat orang-orang organisasi Snakey akan membalaskan dendamku. Plak, Ardika mengangkat lengannya dan melayangkan satu tamparan. Melihat Vita yang menutupi wajahnya dan tampak marah, Ardika berkata dengan acuh tak acuh, membalas dendam. Bagi yang nggak takut mati, silakan saja temui aku. Dengan mempertimbangkan kamu melakukan semua ini untuk membalaskan dendam ayahmu, boleh dibilang kamu masih sedikit berbakti, hari ini aku akan mengampuni nyawamu. Tapi, setelah kembali nanti, aku harap kamu bisa memutar otakmu, jangan bodoh lagi. Kamu juga sudah lihat sendiri kekuatanku. Kalau aku ingin membunuh Haron, memangnya aku butuh cara curang. Trik kotor. Vita tertegun sejenak. Kemudian, dia sudah mengerti apa maksud Ardika. Tadi Ardika melayangkan tamparan beruntun ke wajahnya, selain untuk mempermalukannya, juga ingin memberitahunya kebenaran kasus ini. Dengan kekuatan Ardika, membunuh Haron sangatlah mudah. Vita tentu saja tahu jelas kekuatan Haron, ayah angkatnya. Walaupun boleh dibilang saat masih muda, Haron adalah seorang ahli bela diri. Namun, di kemudian hari, terjadi masalah dalam proses pelatihan bela dirinya, hingga kekuatannya makin menurun, jauh lebih lemah dibandingkan dulu. Setelahnya, Haron hanya tinggal di Villa Harmon. Dengan mengandalkan trik-trik tertentu, dia mempertahankan citranya sebagai ahli bela diri. Vita sendiri juga tahu jelas hal ini. Namun, dia telah berutang budi besar pada Haron. Sebagai putri angkat pria itu, dia juga tidak bisa banyak berkomentar. Setelah menjalani pelatihan berat dan berpengalaman di organisasi Snakey, menurut Vita sendiri, biarpun Haron sedang dalam performa terbaiknya, juga bukan tandingan Vita yang sekarang. Sementara itu, Ardika bisa menyiksanya hanya dengan mengandalkan tamparan. Kalau begitu, bukankah pria itu tidak perlu mengerahkan kekuatan apapun untuk membunuh Haron? Tepat pada saat ekspresi Vita berubah-ubah, sorot mata Ardika sudah tertuju pada anggota organisasi Snakey lainnya. Bu Vita, kalian sangat lemah. Apakah di antara kalian ada yang sedikit berkemampuan, yang bisa menunjukkan kekuatan asli organisasi Snakey padaku? Begitu mendengar ucapan Ardika, anggota organisasi Snakey yang sebelumnya masih terus berteriak dengan arogan, ingin menghabisi Ardika, kini menundukkan kepala dengan canggung, berpura-pura tidak mendengar ucapan Ardika. Mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri kekuatan Ardika. Orang bodoh mana yang berani cari mati? Dasar sekelompok pecundang, begini saja kalian sudah berani datang untuk membunuhku. Ardika tertawa meremehkan, lalu berkata dengan acuh tak acuh, setelah mengetahui informasi kematian Haron, tanpa melakukan penyelidikan apapun, hanya dengan mengandalkan sedikit informasi yang nggak jelas, kalian langsung datang mencariku. Sebagai anggota pemerintahan, kalian menerima bayaran dari negara, tapi kalian malah menginjak-injak rakyat. Bagaimanapun juga, boleh dibilang aku masih memiliki sedikit identitas dan latar belakang di kota Banyuli. Kalau orang lain, aku benar-benar nggak bisa membayangkan bagaimana sikap arogan kalian dan bagaimana kalian bertindak semena-mena. Organisasi Snakey, kulihat sebaiknya kalian langsung ganti nama menjadi sekelompok pengecut saja. Mendengar kalimat terakhir Ardika, pada akhirnya para anggota organisasi Snakey tidak bisa menahan diri lagi. Seorang pemuda tampan mendongak, lalu berteriak dengan marah, dasar bajingan. Jangan menghina organisasi Snakey seperti ini. Plak, pedang ular gelap dalam genggaman Ardika langsung meluncur keluar dan mendarat tepat di mulut pemuda tersebut. Dengan iringan teriakan menyedihkan pemuda itu, darahnya muncrat dari mulutnya dan sebaris giginya copot akibat pukulan dari Ardika. Dengan mengandalkan kekuasaan organisasi Snakey, kalian menginjak-injak orang lain, sekarang kalian malah nggak mengizinkanku menghina organisasi Snakey. Biarpun Ratu Ular kalian datang kemari, aku juga akan menghinanya. Kalian pikir kalian siapa? Dasar sekelompok pecundang, aku bukannya nggak memberi kalian kesempatan. Daripada beromong kosong, langsung saja bunuh aku. Sambil memarahi mereka,
Ardika melirik anggota organisasi Snakei lainnya dengan sorot mata sedingin es. Semua anggota organisasi Snakei menundukkan kepala mereka dan gemetaran ketakutan. Tidak ada seorang pun yang berani bertatapan dengan Ardika. Levin, panggil Ardika. Ya, aku di sini, Kak Ardika. Levin berjalan menghampiri Ardika dengan penuh semangat, dia menatap Ardika dengan tatapan penuh kekaguman. Sebelumnya, menerima satu tamparan dari Vita, dia benar-benar kesal setengah mati. Namun, setelah melihat wajah Vita ditampar hingga membengkak, kebencian dalam hatinya langsung sirna tanpa meninggalkan jejak. Dia merasa sangat senang sekaligus bersemangat. Kak Ardika benar-benar sangat hebat. Nggak peduli seberapa hebat orang itu, kalau berani memprovokasinya, pasti akan berakhir ditekan dan diinjak-injak olehnya. Ardika melirik anggota organisasi Snakei itu, lalu berkata dengan dingin, awasi mereka. Mereka harus mematahkan satu lengan mereka sebelum pergi. Anggap saja ini sebagai hukuman kecil untuk mereka. Kalau mereka nggak bersedia. Levin berkata dengan suara keras, Kak Ardika, aku mengerti. Kalau mereka nggak bersedia, aku akan membantu mereka mematahkannya. Ardika mengangguk. Sebagai anggota pemerintahan, orang-orang organisasi Snakei ini malah bersikap arogan dan bertindak semena-mena. Walaupun Ardika tidak berencana untuk menghabisi mereka, tetapi dia juga tidak keberatan untuk memberi mereka hukuman kecil. Begitu mendengar ucapan Ardika, ekspresi anggota organisasi Snakei langsung berubah menjadi pucat. Biasanya, jelas-jelas mereka yang menghukum orang lain, sekarang malah mereka yang dihukum oleh orang lain. Hal yang lebih penting lagi adalah, orang ini sama sekali tidak memiliki jabatan apapun. Sorot mata mereka dipenuhi api amarah, tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani bersuara untuk membantah. Mereka bahkan tidak berani menunjukkan ekspresi benci terhadap Ardika. Kak Ardika, bagaimana dengan wanita ini? Levin melemparkan sorot mata yang dipenuhi niat jahat ke arah Vita. Sama seperti Ardika, tidak ada istilah menghargai wanita dalam benaknya. Tadi Vita sudah melayangkan satu tamparan ke wajahnya, otaknya sudah dipenuhi dengan cara-cara untuk memberi pelajaran pada wanita itu. Sorot mata Ardika tertuju pada Vita yang tubuhnya sudah sedikit gemetaran, lalu berkata dengan acuh tak acuh, sudah ku bilang, aku nggak akan membunuhnya, tentu saja aku nggak akan mengingkari janjiku. Tapi, bisa terbebas dari hukuman mati, bukan berarti dia bisa terbebas dari semua hukuman. Dia juga harus patah satu lengan. Sudah terbiasa membunuh dan melumpuhkan orang, bukan? Selanjutnya, kamu juga coba sendiri bagaimana sensasinya menjadi orang cacat. Nada bicara Ardika sangat tenang, tetapi tidak bisa diganggu-gugat lagi. Vita mengatupkan bibirnya dengan rapat, lalu tiba-tiba bangkit. Apa yang ingin dia lakukan? Ekspresi Levin, Sigit dan yang lainnya langsung berubah drastis. Mereka mengira wanita itu ingin membawa Ardika mati bersamanya. Mereka langsung bereaksi, hendak maju untuk menghentikan wanita itu. Ardika tiba-tiba mengangkat lengannya, mengisyaratkan pada mereka untuk tetap tenang. Dia tetap menatap Vita dengan sorot mata tenang. Bam! Vita tidak menerjang ke arah Ardika, melainkan menerjang ke arah sebaliknya. Dia langsung menabrakkan bahunya ke arah mobil Passat yang sebelumnya telah rusak itu. Krak! Dengan iringan suara patahan tulang, satu lengan Vita sudah patah. Bu Vita! Anggota organisasi Snakei lainnya berteriak dengan terkejut, mereka benar-benar sangat sedih sekaligus marah. Mereka tidak menyangka Vita menggunakan cara seperti ini untuk mematahkan lengannya sendiri. Sadis juga dia, Levin dan yang lainnya tercengang. Vita memang arogan, tetapi kepribadiannya juga memang keras. Kejam terhadap orang lain, juga kejam terhadap diri sendiri. Orang biasa tidak akan bisa bertindak sekejam itu pada diri sendiri. Saking kesakitannya, bulir-bulir keringat dingin bercucuran di dahi Vita, tetapi dari awal hingga akhir, dia tidak mengeluarkan suara sama sekali. Saat ini, dia mendongak dengan ekspresi kesakitan. Dia menatap Ardika dan berkata dengan gigi terkatup, pertama, aku datang untuk membalaskan dendam ayah angkatku, aku akan bertanggung jawab atas tindakanku sendiri, nggak ada hubungannya dengan anak buahku. Kalau kamu nggak puas, aku bisa mematahkan satu lenganku lagi,
atau mematahkan kedua kakiku juga. Kedua, kamu harus membiarkanku membawa pulang pedang ular gelap, karena ini adalah pemberian Ratu Ular sekaligus martabat organisasi Snakey, nggak bisa dibiarkan berada di luar, memengaruhi reputasi organisasi Snakey.